Agama Buddha atau Buddhisme adalah agama terbesar keempat di dunia yang dianut oleh sekitar 535 juta penduduk dunia per tahun 2010. Merepresentasikan 7% sampai 8% total populasi dunia. Agama Buddha mulai berkembang di India, yaitu tempat di mana Buddha Gautama mengajarkan ajarannya. Setelah wafatnya Buddha Gautama, ajaran tersebut tidak lenyap begitu saja, melainkan disebarkan oleh para pemuka agama sehingga bertahan sampai sekarang di berbagai belahan dunia, khususnya di Asia. Dia dikenal oleh para umat Buddha sebagai seorang guru yang telah sadar atau tercerahkan, yang membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri penderitaan mereka dengan melenyapkan ketidaktahuan, kebodohan, kegelapan batin atau moha, keserakahan atau loba, dan kebencian, kemarahan, atau dosa. Berakhirnya atau padamnya moha, loba, dan dosa disebut dengan nibbana. Untuk mencapai nibbana, yaitu suatu keadaan yang terbebas dari semua kekotoran batin yang menjadi sebab penderitaan, yaitu keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha, seseorang harus melakukan perbuatan benar, tidak melakukan perbuatan salah, mempraktikkan meditasi untuk menjaga pikiran agar selalu pada kondisi yang baik atau murni, dan mampu memahami fenomena batin dan jasmani. Nibbana dapat dicapai ketika masih hidup atau sa-upadisesa nibbana, dan ketika meninggal dunia, an-upadisesa nibbana. Cara untuk mencapai nibbana adalah dengan mempraktikkan sendiri jalan mulia berunsur 8 atau 8 unsur, yaitu pengertian benar atau samaditi, pikiran benar atau sama sankapa, ucapan benar atau sama vaca, perbuatan benar atau sama kamanta, penghidupan atau mata pencaharian benar atau sama ajiva, usaha, daya upaya benar atau sama vayama, perhatian benar atau sama sati, konsentrasi, meditasi benar atau sama samadhi. Di mana dan bagaimana warga binaan Rutan Cipinang menemukan jalan mulia mereka di penjara? Jawabannya ternyata ada di Vihara Dhammabodhi Rutan Cipinang. Vihara ini berada dalam kompleks Rutan Cipinang yang melayani ibadah 3 aliran agama Buddha yang dianut umat Buddha yang menjadi warga binaan di rutan ini. Vihara Dhammabodhi ini pelayanan keagamaan Buddha yang terdiri dari 3 aliran besar yang berkembang di dunia. Nah, 3 aliran besar yang berkembang di dunia ini adalah ada aliran Theravada atau juga masyarakat mengenal dengan Hinayana, kemudian aliran Mahayana, dan juga Tantrayana atau Vajrayana. Aliran Theravada atau Hinayana ini berkembang di Asia, terutama di India, kemudian juga di Kamboja, Vietnam, kemudian di Sri Lanka, Myanmar, Thailand, dan juga berkembang di Indonesia, itu salah satunya. Kemudian Mahayana itu berkembang secara pesat di Cina, kemudian juga di Jepang, sebagian besar juga ada di Kamboja, Vietnam, dan ya menyebar ke seluruh wilayah di dunia ini.
Kemudian aliran besar yang terakhir adalah Tantrayana atau Vajrayana. Ini berkembang di daerah Tibet, Nepal, Bhutan. Seperti kita ketahui, terdapat 3 aliran utama Buddhisme yang sampai saat ini diakui secara umum oleh para ahli, yaitu Theravada atau aliran para sesepuh. Mempunyai pengikut yang tersebar luas di Sri Lanka dan Asia Tenggara. Mahayana atau kendaraan agung mencakup tradisi tanah murni, Zen, Nichiren, Shingon, dan Tiantai atau Tiandai. Dapat ditemukan di seluruh Asia Timur. Vajrayana, suatu bentuk ajaran yang dihubungkan dengan Siddha India. Pada abad ke-8 dapat dianggap sebagai aliran ketiga atau hanya bagian dari Mahayana. Ajaran Vajrayana ini dilestarikan oleh Buddhisme Tibet dan dianut di wilayah sekitar Himalaya dan Mongolia. Kita juga memberikan pelayanan pembinaan di rumah tahanan Cipinang ini karena kita diberikan fasilitas wihara, sehingga kami juga memberikan pelayanan ritual. Berdasarkan 3 aliran besar itu Theravada yang kita laksanakan dengan bahasa Pali. Nah, sehari-hari kita setiap pagi dan sore juga ada pelayanan untuk pembinaan dengan puja bakti berbahasa Pali. Kemudian yang Mahayana ini banyak dipeluk oleh masyarakat Tionghoa. Ini juga kita berikan pelayanan di rumah tahanan Cipinang dengan puja bakti yang dilakukan dengan bahasa Mandarin dan bahasa Sanskerta. Mahayana sendiri juga ada aliran yang lain yang dari Jepang, yaitu Nichiren Shoshu. Aliran Nichiren Shoshu ini juga ada pembinaan dari luar yang langsung dikelola dari Majelis Agama Buddha Nichiren Shoshu, yang sebelum masa Covid itu juga memberikan pembinaan langsung, tetapi karena pada masa Covid ini tidak ada pembinaan, belum diperkenanan pembinaan dari luar, tetapi umat Buddha yang beragama Nichiren Shoshu ini pun juga melaksanakan ibadahnya secara baik di wihara ini. Kemudian yang Tantrayana atau Vajrayana ini berbahasa Sanskerta, juga ada yang dilaksanakan dengan bahasa Tibet. Ini juga kita berikan pelayanan di sini, juga ada buku-buku penuntun paritanya, dan kita berikan mereka untuk bisa belajar secara baik, melaksanakan ajarannya dengan baik. Di samping ritual itu, kita bersama-sama juga memberikan pelayanan pembinaan meditasi, yaitu meditasi Samatha Bhavana, kemudian juga meditasi Metta Bhavana atau meditasi pengembangan cinta kasih, dan juga Vipassana Bhavana atau untuk mengembangkan kesadaran untuk mengikis kilesa. Dengan meditasi ini dan juga pemujaan-pemujaan pada Buddha dengan puja bakti, maka diharapkan bahwa warga binaan yang beragama Buddha ini dapat menata dirinya, mengoreksi dirinya, kemudian membina dirinya, yang nantinya kembali kepada masyarakat dia sudah dapat mendapatkan pencerahan hati dan pikirannya menjadi manusia yang lebih baik, bermoral, bertata susila, tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum, dan dapat membantu masyarakat dengan baik, bergaul kembali pada masyarakat, membangun bangsa dan negara ini bersama-sama dengan semuanya. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan meditasi ini, teman-teman dari warga binaan setiap hari datang ke wihara ini pagi dan sore sekitar jam 9 dan sore hari sekitar jam 3.
mereka akan puja bakti dan melakukan meditasi. Kita atur sedemikian rupa sehingga 3 aliran besar ini dapat berjalan dengan baik pada pelaksanaan meditasi ataupun juga puja baktinya. Itu salah satu yang dapat kami sampaikan, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Karutan dan semua jajarannya, termasuk Kemenkumham dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas keberadaan pembinaan tempat ibadah ini, sehingga kami umat Buddha dapat melaksanakan peribadatan dengan baik, dapat menata diri, dapat lebih bisa mengkoreksi diri sendiri, menata dirinya menjadi manusia yang baik, yang menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kami nanti kembali kepada masyarakat itu menjadi masyarakat yang lebih baik, menjadi masyarakat yang lebih teladan dan bisa membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih. Selamat sore. Namo Buddhaya. Jumlah umat Buddha di seluruh dunia diperkirakan antara 488 juta sampai 535 juta dan menjadikannya sebagai salah satu agama utama dunia. Namyo